mengenai perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis. Baik, kita langsung saja masuk ke perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis yang berada di Sekolah SMK Negeri 1 Negeri 1. Langsung saja, di sini saya akan mewawancari beberapa penjaga perpustakaan dan beberapa siswa yang sedang ada di perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis. Ayo, mari kita simak. Baik, inilah dia perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis yang dimana para siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciamis untuk digunakan literasi. Baik, di sini ada buku geografi dan sejarah, di sini juga ada buku sastra, dan di sini juga ada kesenian dan hiburan, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya. Di sini juga terdapat ada buku novel dan juga buku komik yang biasanya para siswa-siswi itu sering membaca novel. Kita lihat yuk. Ya, tentang novel, tentang komik, ada semua di sini yang sudah disediakan oleh perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis. Baik Teteh, izin bertanya, nama Teteh siapa? Nama saya Zeni Zainatun Nikmah. Oke, Teteh izin bertanya ya tentang perpustakaan SMKN 1 Ciamis. Bagaimana peran SMKN 1 Ciamis dalam membantu Teteh untuk menghadapi tantangan dunia kerja nanti? Baik, perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis ini sangat berperan penting apalagi untuk siswa-siswi di SMKN 1 Ciamis, terutama untuk nantinya kita bakal di dunia kerja supaya nanti kita ada gambaran bagaimana nantinya kita saat bekerja. Soalnya sebelumnya kita sudah beberapa kali mengunjungi perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis dan di sini juga banyak pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang bisa dibaca untuk bakal nanti kita di masa depan. Cukup Teteh? Cukup. Oke, selanjutnya Teteh, apa harapan Teteh bagi perpustakaan SMKN 1 Ciamis ini? Harapan saya untuk perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis ini semoga kedepannya lebih maju lagi dan bisa mengembangkan banyak buku-buku yang baru untuk nanti kita bisa baca bersama-sama dan agar nantinya tidak cepat bosan jika bukunya hanya itu-itu saja. Oke, cukup. Baik Teh, terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Saya juga akan mewawancarai salah satu ketua Amarta Club yang Amarta Club itu adalah ekstrakurikuler yang dimana dibantu OSIS dan juga perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis. Baik, bolehkah saya tahu nama Teteh? Baik, untuk nama saya Viana Febrianti. Oke, pertanyaan pertama yaitu apa perbedaannya yang kamu rasakan antara belajar di kelas dan belajar di perpustakaan? Bagi saya ya, kalau misalnya belajar di kelas sama belajar di perpus itu terlihat bedanya di situasinya. Gimana kalau misalnya di kelas itu penuh sama suara bising ya, karena tempatnya juga di tempat umum gitu. Bukan tempat yang khusus gitu. Jadi banyak suara yang mengganggu fokus kita. Kalau misalnya di perpustakaan itu karena tempatnya juga yang khusus, jadi suaranya tuh lebih bisa ditahan gitu. Jadi nggak ada suara bising, juga tempatnya yang nyaman. Jadi lebih fokus dalam belajar tuh ketika di perpustakaan gitu. Nah, baik, cukup. Oke, selanjutnya, bagaimana harapan kamu terhadap perpustakaan SMKN 1 Ciamis? Harapan saya untuk perpustakaan SMKN 1 Ciamis ke depannya adalah pastinya lebih maju lagi ya. Terus juga semoga lebih banyak lagi siswa-siswi yang berkunjung ke sini, juga menekankan aturan kalau misalnya setiap siswa-siswi yang datang berkunjung ke sini bukan hanya cuma untuk ngadem, bukan hanya cuma untuk istirahat aja, tapi harus benar-benar belajar. Iya, benar-benar belajar dan baca buku yang ada di sini. Baik. Gitu. Iya. Sudah cukup? Cukup. Baik, itulah wawancara dari Ketua Amarta Club. Sekarang kami sedang berada di perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis. Baik, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Asya. Baik, dengan Ibu Asya, bolehkah saya izin bertanya? Silakan. Di mana posisi perpustakaan ini dalam strategi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan kolaboratif? Sebenarnya itu kan tugas guru juga ya untuk menciptakan sebagai inisiator. Namun perpustakaan juga berhak sebagai inisiator juga dan tentunya pelaksana dari
kegiatan belajar yang kolaboratif dan apa tadi katanya? Dan kreatif. Dan kreatif ya. Iya. Kita menampung kreativitas anak-anak di sini sebagai contohnya misalnya Neng buat karya sastra. Jadi kita tampung di sini. Kita publikasikan di sini juga. Baik, Ibu sudah cukup? Udah. Terus Pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya antusiasme pelajar lebih meningkat? mungkin secara tahunan kalau ada baru, terus ketika ada lomba, ya lomba pojok baca, terus lomba ketika ada lomba. Oh, ketika ada lomba. Biasanya ketika ada lomba pasti kan anak-anak mulai semangat tuh karena ada hadiah. Iya. Terus kedua ada apa lagi ya, reward ya, hadiah, reward. Terus juga penghargaan ya. Dan buku baru sih sebenarnya. Oke. Dan juga suasana perpustakaan yang mungkin dirombak gitu. Mungkin itu juga bisa meningkatkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perpustakaan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan membaca generasi sekarang? Kita tahu kita juga melihat perkembangan pendidikan itu kan, kita juga perpustakaan punya namanya forum. Di situ kita juga ada informasi gitu bagaimana minat baca siswa di seluruh Indonesia gitu. Dan juga dan berita mungkin ya. Iya. Terus juga lihat berdasarkan pendapat siswa, kita kan juga ada testimoni ya, kayak kuesioner, ada kuesioner tiap semester yang harus diisi oleh siswa. Nah, kita bisa lihat itu mereka itu concernnya ke apa, senangnya tuh dalam hal apa. Itu sih kita baik. bisa menemukan update itu bagaimana dengan cara kita menampung aspirasi kalian. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apakah ada program pelatihan literasi digital atau kegiatan edukatif di perpustakaan ini? Ada, terakhir berapa bulan yang lalu kita adakan bedah buku yang autornya penulisnya adalah ya alumni sini juga. Dia penulis. Itu terakhir. Berapa bulan yang lalu kita ngadain bedah buku. Dan insya Allah tiap tahun juga pasti ada lagi. Pasti ada lagi. Iya. Baik. Ibu sudah cukup? Ya. Terima kasih. Saya Salma Nafisur Pratama selaku pembawa berita acara mengenai Perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.